Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisma Azizah dengan NIM F1 D121007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai gaya. Yang pertama yaitu pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gaya bisa menyebabkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk pada benda. Gaya termasuk ke dalam besaran vektor karena mempunyai nilai dan arah. Sebuah gaya disimpulkan dengan huruf F atau force dan satuan gaya dalam S1 satuan internasional yaitu Newton, disingkat dengan N. Pengukuran gaya bisa dilakukan dengan alat yang disebut dengan dinamometer atau neraca pegas. Untuk melakukan sebuah gaya diperlukan usaha atau tenaga. Semakin besar gaya yang hendak dilakukan, maka semakin besar pula usaha atau tenaga yang harus dikeluarkan. Gaya didefinisikan sebagai suatu tarikan atau suatu dorongan yang dikerah. Gaya didefinisikan sebagai suatu tarikan atau suatu dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Pengaruh gaya pada benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda. Yang kedua, menyebabkan benda dia menjadi bergerak dan sebaliknya. Yang ketiga, mengubah arah gerak benda, dan yang keempat, mengubah bentuk benda. Kemudian sifat-sifat gaya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa gaya mempunyai beberapa sifat berikut. Yang pertama, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Kemudian macam-macam gaya. Berdasarkan sentuhannya dengan benda, gaya dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh. Adapun pengertiannya, gaya sentuh adalah gaya yang bekerja dengan sentuhan. Artinya, suatu gaya akan menghasilkan efek jika terjadi sentuhan dengan benda yang akan diberikan gaya tersebut. Jika tidak terjadi sentuhan, maka gaya tidak akan bekerja pada benda. Gaya ini akan muncul ketika benda bersentuhan dengan benda lain yang menjadi sumber gaya. Contohnya, ketika seorang hendak memindahkan meja, maka ia harus menyentuh meja tersebut, kemudian mendorongnya ke tempat dan tujuan yang akan dia tuju. Maka kasus ini terjadi sentuhan antara manusia dengan sumber gaya dan meja sebagai target yang hendak diberikan gaya. Jika tidak terjadi sentuhan antara keduanya, maka meja tidak akan berpindah sesuai keinginan. Kemudian gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh ialah suatu gaya yang akan bekerja tanpa terjadinya sentuhan. Artinya, efek dari gaya yang dikeluarkan oleh sumber gaya tak bisa dirasakan oleh benda meskipun mereka tidak bersentuhan. Contohnya yaitu gaya magnet dan gaya gravitasi. Pada gaya magnet, ketika kita meletakkan besi di dekat magnet tanpa bersentuhan, maka besi tersebut akan tertarik ke arah magnet karena merasakan sebuah efek dari gaya yang dikeluarkan oleh magnet tersebut. Kemudian jenis gaya. Secara umum dikenal 7 jenis gaya utama, yaitu yang pertama gaya otot. Sesuai dengan namanya, gaya otot adalah jenis gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai otot. Gaya timbul dari koordinasi dari struktur otot dengan rangka tubuh. Gaya otot termasuk ke dalam kelompok gaya sentuh. Contoh gaya otot yaitu seorang yang mengangkat batu. Untuk mengangkat batu tersebut, otot di dalam tubuhnya berkoordinasi sehingga mampu menggerakkan tangan untuk mengangkut batu. Yang kedua, gaya pegas. Gaya pegas ialah jenis gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Gaya pegas disebut juga gaya lenting pulih yang terjadi karena adanya sifat kelestarian suatu benda. Selanjutnya, gaya pegas. Gaya pegas ialah jenis gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Gaya pegas disebut juga gaya lenting pulih yang terjadi karena adanya sifat keelastisan sebuah benda. Gaya pegas termasuk ke dalam kelompok gaya sentuh. Gaya pegas muncul karena pegas bisa memapat dan merenggangkan sehingga bentuknya bisa kembali seperti semula setelah terjadi gaya tersebut. Contoh dari gaya pegas yaitu ketika seorang pemanah menarik anak panah ke belakang, maka busur pada panah tersebut akan mengikuti arah busur yang ditarik. Kemudian sebuah anak panah dilepas, maka pegas pada busur panah akan kembali ke bentuk semula. Kemudian gaya gesek. Gaya gesek yaitu
Jenis gaya yang muncul karena terjadinya sentuhan langsung antara dua permukaan benda. Gaya gesek adalah gaya yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda atau arah gaya luar. Gaya gesek termasuk ke dalam kelompok gaya sentuh. Besar kecilnya gaya tersebut ditentukan oleh halus atau kasarnya permukaan benda. Semakin halus permukaan, maka semakin kecil gaya gesekan yang timbul, sehingga gaya yang dibutuhkan untuk membuat benda tersebut bergerak semakin kecil juga. Contohnya adalah jika batu yang sama dengan jumlah gaya luar yang sama digerakkan pada dua permukaan, satu di lantai keramik atau halus, satu di lantai semen atau kasar, maka pergerakan batu di lantai keramik akan lebih cepat dan mudah dibandingkan pergerakan batu pada lantai semen. Gaya gesek terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaya gesek statis, yakni jenis gaya gesek yang terjadi ketika benda diam. Gaya gesek statis terjadi jika gaya luar yang diberikan kepada benda nilainya sama dengan gaya yang gesekannya terjadi, sehingga pada benda tersebut akan diam tidak bergerak karena resultan atau penjumlahnya gaya tersebut padanya sama dengan nol. Contohnya, ketika ada sebuah benda diletakkan pada bidang miring dan benda tersebut tidak ditahan dengan tangan maksudnya, maka benda itu tidak akan bergerak, tetap diam, karena resultan gaya dari tangan kita sama dengan resultan gaya gesek yang terjadi. Tapi jika tidak melepaskannya, maka benda tersebut akan kembali bergerak. Kemudian gaya gesek kinetik, yaitu gaya dengan jenis gesek yang terjadi ketika benda dalam keadaan bergerak. Gaya gesek kinetik terjadi ketika nilai gaya gesek selalu lebih kecil dibandingkan gaya luar yang bekerja padanya, sehingga gaya luar memang menang dan membuat benda tersebut bergerak. Contohnya yaitu gaya gesek antara permukaan mobil dengan aspal ketika mobil bergerak. Gaya gesek yang terjadi lebih kecil dari gaya mesin sehingga mobilnya mampu bergerak. Kemudian gaya mesin. Gaya mesin yaitu jenis gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Seiring berkembangnya teknologi, mesin yang dibuat pun semakin canggih. Gaya mesin sangat membantu dalam meringankan aktivitas manusia. Contoh dari gaya mesin yaitu kerja mobil dan motor. Kemudian gaya gravitasi bumi atau gaya berat. Gaya gravitasi bumi yaitu jenis gaya tarik bumi terhadap seluruh benda bermassa yang terdapat pada permukaannya. Kemudian gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya pada magnet yang mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang mampu ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya yaitu paku, jika didekatkan dengan sebuah magnet, maka ia akan tertarik ke arah magnet tersebut. Maka paku tersebut merupakan benda magnetis. Kemudian gaya listrik. Gaya listrik yaitu jenis yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik dalam medan listrik. Contoh dari gaya listrik yaitu kipas angin. Ya, kenapa kipas angin? Karena kipas angin bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.